Kalau Anda mau jantung Anda sehat, ginjal mungkin, ya cara paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah Allah menciptakan, Bapak Ibu sekalian, tubuh kita ini kan ada organ, ada mata, ada telinga, ada mungkin jantung, paru, segala macam, dan semua itu kebutuhan nutrisinya disesuaikan. Ya, jadi contoh begini, contoh paling sederhana, saya pernah cerita bahwa kalau Anda mau jantung Anda sehat, cara paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah makan kelapa. Kelapa tua, pernah dengar ya? Nah, itu salah satu kan, karena lemak pada kelapa itu bagus. Ya, kelapa tua itu Anda makan 1/4 sehari sekali aja, itu sangat baik. Ya, biasanya kalau udah cerita kelapa begini langsung curigationnya muncul, cacing kremi, betul? Contoh ini cerita lama cuman bolak-balik gitu lagi. Ada ceritanya. Ya, makan kelapa makan aja. Ya, kelapa tuh masya Allah ya. Sampai yang kita tadi pagi saya cerita Bapak Bapak jualan abu gosok gitu kan. Udah lama. Saya dulu pernah ngelakuin itu. Zaman saya masih belum nikah. Nyuci bokongnya panci. pakai abu gosok. Benar kan? Nah, itu. Makanya perlu tuh diikutin. Makanya kalau pergi ke tempat-tempat yang di luar Jakarta gitu, biasanya saya cari permainan tradisionalnya saya. Dulu saya jago main patok lele. Tahu patok lele? Pakai rotan dulu. Rotan ada satu panjang, satu yang pendek. Gitu kan. Nanti ada lubang di tanah, congkak. Terus nanti yang dapat poin paling gede itu yang nangkapnya pakai kelingking. Tapi anak-anak zaman itu keren-keren loh saya. Ya, makanya saya kemarin udah lihat di TV sekarang mulai dibikin beberapa permainan kayak begitu. Jadi main seperti main benteng-bentengan tapi dibikin dalam satu ruangan, loncat-loncat pakai besi segala macam gitu loh. Nah itu, jadi apa tuh namanya nutrisi tadi ya. Nah, tadi ada misalkan kayak lemak. Kalau yang 3 tadi Anda sudah penuhi Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, ya, maka yang keempat ini sebenarnya dia sudah aman-aman saja sebenarnya, relatif aman. Ya. Dan kita akan paham, ya apalagi orang sudah menjaga imannya, menjaga hatinya. Contoh ya, orang yang lebih merasakan kenikmatan dalam berpuasa, dia akan lebih mencintai berpuasa daripada makan, kan gitu. Nah, turun lagi tuh. Kalau dia sudah merasakan kenikmatan makanan dan itu dibungkus atau dipagerin dengan keimanan, maka makanan pun dia akan pilih-pilih, halal, thayyib, gitu-gitulah ya. Nah, yang bab di bawahnya lagi itu justru malah yang turun urusan makanan tadi, udah yang dimakan nggak bener, nggak sehat, berlebihan pula. Jadi itu levelnya kayak begitu nanti ya. Jadi kalau kita sekarang masih berada yang di fase pertama, udah makannya nggak beres, berlebihan pula, ya, naikin ke level berikutnya, ya, makannya diperbaikilah, mulai makan yang sehat. Memang ketawa-ketawanya biasanya yang pelakunya, cengar cengir gitu kan. Ini contoh nih, kalau saya nyontoh, ada satu buku saya beli kemarin tuh, judulnya. Sebelumnya saya beli buku judulnya Atomic Habits. Yang terbaru saya beli buku lagi judulnya Tiny Habits. Tiny, kebiasaan tipis teman bahasa kita. Tapi inti buku itu apa? Ini kalau seandainya Bapak sekalian ya, kita bisa menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW keseharian kita, jauh lebih powerful daripada buku ini. Beneran. Kenapa? Nabi sampai mengatakan, ya, contoh nih, Anda biasa sholat duha 4 rakaat, ya, rutin, sudah bertahun-tahun, ya, atau tahajud bertahun. Kemudian karena uzur, niat kebiasaan ya, karena uzur Anda tidak bisa mengerjakan sholat duha atau sholat tahajud tadi, maka Nabi menjelaskan bahwa dia tetap akan dapat pahala. Keren kan Islam? Urusan kebiasaan itu diatur dalam agama.
Ya, makanya bicara tentang tiny habits dia katakan tadi itu, saya bilang itu rumusnya lumayan bagus menurut saya. Jadi rumus yang dia pakai itu setelah ini maka saya akan, setelah ini kebiasaan awalnya, ya, maka saya akan itu tambahan kebiasaan berikutnya. Contoh nih, contoh ya, setelah saya sampai ke rumah dan mengucapkan assalamualaikum, saya akan merapikan sendal di depan rumah yang berantakan. Itu tiny, hal sederhana, tapi bisa mengubah diri kita menurut mereka. Dan kalau itu disematkan niat lillahi ta'ala, maka jadi pahala. Gitu loh, ya. Nah, kembali ke ini tadi Bu sekalian, ke nutrisi tadi, ya. Maka tadi lemak, kita bicara jantung, ya. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Ya, cari konsumsi, pelajari lemak-lemak yang baik itu apa. Ya, lemak-lemak yang baik itu misalkan ya sering saya sampaikan juga alpukat, minyak kelapa, santan, atau mungkin kelapa itu sendiri, atau mungkin minyak dari ikan laut, atau mungkin omega 3 gitu-gitulah. Jadi nanti kebayang kebutuhan nutrisi badan kita itu apa. Contoh mungkin kalau kita bicara liver misalkan, ya, apakah liver punya nutrisi? Ya ada, ya, termasuk tadi, ya, yang lemak-lemak baik tadi juga termasuk nutrisi buat liver. Makanya perlemakan pada liver itu, ya, atau fatty liver itu terjadi karena numpuknya lemak yang tidak sehat. Itu aja, ya. Lalu apalagi misalkan ginjal mungkin, ya, air. Jadi kayak gitu tuh kayak Allah sudah siapkan semua sebenarnya, ya. Cuman tadi ya karena memang ada setan iblis yang bercokol di situ, ya, makanya apa tuh namanya kita kadang-kadang terjebak, ya. Contoh yang sudah terbiasa makan gak sehat, ya mulai memaksakan diri lah, ya, memaksakan diri untuk lebih banyak makanan sehat yang dimakan, ya. Nanti ketahuan tuh ada nutrisi misalkan buat darahnya apa misalkan gitu kan, ya, buah bit, kemudian liver, ya, jero-jeroan yang sehat itu sebenarnya asal tidak berlebihan, ya. Jeroan tuh setahu saya yang terakhir saya baca ada masalah dimakan, kalau saya pandangan saya, asal jangan berlebihan, ya. Itu kemudian apalagi ya secara umum kebutuhan nutrisi kita hari-harian lah, ya, ya, air, kemudian mungkin karbohidrat yang sehat, ya. Makanya saya sering kadang-kadang mikir kenapa sekarang banyak apa namanya banyak produk-produk yang menggunakan gula pasir di mana-mana, ya. Ya, pernah saya ceritakan, ya, mungkin hipotesis ala-ala saya saja, ya, karena bisa jadi mungkin banyak orang yang sekarang bukan, jadi gula pasirnya atau manisnya itu perlambang dari cinta dan kasih sayang yang kurang dia dapatkan, sehingga dia mencari dalam bentuk yang lain. Masih mending gula pasir daripada yang aneh-aneh, nah gitu sih. Ya, tapi gula pasirnya bukan sesuatu yang baik, ya, maka dikembalikan gitu kan. Makanya dalam sebuah penelitian yang pernah saya baca atau tulisan gitu kan, bahwa ternyata makan di rumah itu bagus bareng-bareng, ya, masak sendiri, kumpulin anak, istri, suami, semua makan bareng, ya, itu salah satu cara untuk membangkitkan kebahagiaan, ya. Jadi jangan sering-sering makan di luar, sekali-sekali aja, ya, mampir ke kafe JSR kafe saya di Jati Asih itu, ya, mampir sekali-sekali, ya. Bahkan beberapa, saya kemarin ada bapak udah 70 tahun bapak itu, karena apa yang saya sampaikan ini saya tuangkan di kafe itu dalam bentuk makanan gitu kan. Ya, bapaknya umur 70 tahun, kayaknya ibunya umur 65 tahun. Saya bilang, "Bapak kenapa repot datang sini?" Saya bilang, "Bikin aja di rumah." Kebetulan dia balik kerja, jadi ternyata hampir sudah berapa kali bapak datang ke kafe ini, saya bilang. Udah 10 kali lebih, dia bilang. Pulang kerja mampir, dia bilang. Yang diminumnya rimpang-rimpang itu aja. Ya, padahal itu saya sudah terus gede-gede. Mau contek di rumah bikin aja. Ya, tapi ternyata lebih banyak yang pengen ke sana. Ya. Karena itu kebiasaan, ya. Jadi kalau kita sudah mulai berdekatan dengan itu,
ya rimpang-rimpang, rempah segala macam itu, ya kita akan kembali ke selera asal. Jadi kemarin sebenarnya di satu postingan saya di delete di delete ya. Pada situ sebenarnya ada pesan yang menurut saya sangat bagus. Saya lupa save tulisan saya di situ ya, bahwa sekarang ini banyak sekali rasa-rasa palsu ya, rasa-rasa palsu. Jadi rasa-rasa olahan ya, rasa olahan, rasa palsu, sehingga banyak manusia menjadi manusia yang palsu, cintanya palsu, setianya palsu, enggak enggak orientasinya itu akhirat gitu loh, gitu. Gara-gara mungkin banyak makanan palsu, manisnya palsu. Kan manis gula tuh menurut saya manis palsu. Kalau Anda benar-benar mau manis yang benar, makan tebunya, bukan gula pasirnya. Minum madunya, makan buahnya, itu manis yang benar. Itu maksudnya, ya bukan yang diolah-olah semua gitu kan. Tepung-tepungan, sudah saya sampaikan, terigu itu kan manis palsu karena karbohidrat juga kan. Ya, dikembalikan ke makanan yang asli. Nah, makanya kemarin saya dapat buku lagi, judulnya lucu buku ini. Yang nulis jurnalis Amerika. Saya lupa namanya. Bukunya tipis. Ya, cuman mungkin 70 halaman. Judulnya Food Rules. Aturan makan. Kenapa? Dia bilang, saya tuh sudah bosan, udah muak, kata dia, ngelihat sekarang tuh kok ribet banget makan. Ya, akhirnya dia ketemu di kesimpulan buku itu, nanti Bapak Ibu bisa cari buku itu. Sampulnya warnanya putih. Food Rules judulnya. Saya nggak promoin tapi lumayan bagus. Dia bilang di dalam buku itu, jangan makan makanan, dia bilang, yang anak kelas 3 SD nggak bisa eja. Banyak sekarang maltodextrin, isoflavon lah, apa segala macam. Ayo saja. Lagi dia cerita di dalam buku itu, dia bilang bahwa apa tuh namanya, jangan makan makanan yang Anda tidak menemukan sumber mentahnya di alam. Oh sekarang banyak Bu. Saya kemarin mendapat video, video itu isinya 3D, judul video itu ya, 3D fillet fish. Jadi orang bikin ikan pakai komputer, real kayak ikan. Tidak perlu ikan. Gara-gara nih mereka ini merasa ikan dieksploitasi, ini kan bodoh bener lah matiku saya. Ya, jadi ikan itu bukan ikan lagi, nggak perlu ikan. Bahkan kalau Anda tahu tentang madu saja, madu itu sebenarnya bisa dibikin secara lab dengan kualitas, rasa, dan standar sesuai standar anunya lah, bisa dibuat di lab ya, tidak perlu lebah lagi gitu loh. Makanya sering saya bilang kan, kalau cerita madu itu atau mungkin bicara madu, ya carilah madu yang sanatnya jelas, rawinya jelas, matanya jelas, dengan siapa ngambil di mana, siapa yang ngambil, bagaimana cara ngambil gitu maksudnya ya, seperti itu.